Ini aja kita saling sharing lah. Intinya dari dulu ya di sini, ini Dusun Warak namanya Ustaz. Ini Dusun Warak, desanya Griskar. Ya di sini ada, kalau satu desa itu ada 1.800 kakak. Satu dusun sini, ini dusun yang paling banyak. Jumlah kakak hampir sekitar 330 kakak. Hampir dari 1/5 lah. 1/5 dari Giri Sekar itu ada di sini. Nah dulunya Dusun Warak ini dulu ya sangat awam sekali lah masyarakat sini, dan dikenal di kalangan kepolisian garis merah. Jadi sudah terkenal preman yang nakal tuh di sini munculnya. Nah makanya ketika perubahan warga yang ada sampai ke kepolisian, langsung kepolisian datang ke sini mengucapkan matur nuwun, mengucapkan terima kasih karena di sini sudah berubah gitu. Yang dulu masuk daftar merah, daftar hitam, ya sekarang sudah berkurang, walaupun ada 1-2 kasus lah. Namun berkembangnya dengan izin Allah, akhirnya warga mulai berubah pelan-pelan. Dulu awalnya saya datang sini tahun 2005 KKN di beda dusun. Di selatan Warak ini ada Dusun Krambil namanya, tapi namun masih sama satu Giri Sekar. Dulu awalnya kan saya nikah dengan warga sini, dengan istilahnya ya Pak kaumnya sini dulunya. Dulu yang biasa mimpin selamatan, ya itu mertua saya. Kemudian pelan-pelan beliau berubah. Awalnya dari dengar radio yang dari Solo, yang tersor lah dari Solo, sampai di Jogja juga masanya banyak. Ketika saya di Saudi, beliau dapat hidayah dari situ. Yang dulunya pemimpin selamatan akhirnya tinggalkan. Nah ketika saya dari Saudi, beliau sudah agak paham, walaupun ada pemahaman sedikit yang agak menyimpang gitu, saya luruskan. Akhirnya dari beliau, kemudian beliau sudah punya masa yang banyak di sini, dari anak-anak sampai tiang sepuh. Akhirnya mudah untuk dimasuki, walaupun awalnya memang ya wajar, dakwah itu ada pertentangan sana sini. Ya, kita dekati mereka pelan-pelan, dari mulut ke mulut lah. Jadi orang tahu ajaran di pesantren seperti apa, ngomongin ke yang lain. Ajaran seperti apa lagi, ngomong ke yang lain. Seperti itu. Rp3.000 memang itu sudah hal biasa di sini datang. Nah sekarang jamaah pengajian, tadi awalnya dari Dusun Warak, berkembang Giri Sekar, satu Giri Sekar, berkembang lagi ke satu kecamatan, dan sekarang sudah jadi 3 kecamatan. Nah awalnya dari tadi bakti sosial, kita punya penyaluran kurban, bangun-bangun masjid tadi, salurkan bantuan masjid, akhirnya yang lain-lain juga terpengaruh seperti itu. Di samping bantuan sosial, ada juga kita pendekatan ke aparat-aparat. Saya dekati KUA baik-baik, kita jelaskan maksud pesantren ini bagaimana, KUA terima. Nah itu faktor yang mendukung sekali itu dari KUA. Di samping kita dekat sekali juga dengan Poro Takmir, dengan Kapolsek, dengan Koramil juga kita berusaha dekat gitu. Nah alhamdulillah yang Kapolsek sekarang itu sering datang ke sini. Dia ikut kajian terakhir itu, kajian Ustadz Badru ikut sekali. Terus pas kurban, kita beri kurban lagi untuk kepolisian sendiri gitu. Jadi mereka nyembeli di kantornya sendiri, bagi untuk anak buahnya. Nah, Koramil juga demikian, KUA juga demikian. Pendekatan-pendekatan seperti itu kita kasih. Di samping itu lagi, tadi pendekatan tokoh, dakwahnya pelan-pelan kita. Enggak langsung diterima sebenarnya. Awalnya saya banyak diisukan sana-sini sebenarnya, di dusun-dusun lain saya diisukan jelek. Akhirnya kan warga penasaran. Dari yang jelek itu mereka pengen tahu. Mau dituduh teroris lah, dituduh macam-macam lah di sini. Tuku uang, beli orang, dan isu-isu yang lainnya. Akhirnya satu-satu datang sini, buktikan gitu. Apa benar atau enggak? Sekali datang nggak bisa keluar-keluar gitu. Maksudnya ikut terus akhirnya. Ini datang terus, belajar terus di sini sampai sekarang. Awalnya dari isu jelek. Ya, isu jelek. Alhamdulillah Allah beri taufik, sebaliknya malah mereka malah jadi datang terus. Selain dari KUA saya dekati
takmir saya dekati dengan baik. Kalau ada masalah saya jelaskan, atau enggak kita bakti sosial di tempatnya, kemudian sambil jelaskan, beri penerangan sehingga mereka bisa paham gitu. Akhirnya dari tokoh-tokoh ini, dari KUA, dari para takmir, tokoh masyarakat, mereka punya jamaah, punya masa sendiri bawa ke sini ketika kajian. Nah, kajiannya itu asalnya untuk umum. Di sini tidak ada istilah pondok, jadi istilahnya pesantren masyarakat lah. Jadi warga datang, ada pengajian yang besar itu malam Kamis. Awalnya dari pengajiannya di masjid, pindah sekarang di lapangan. Beberapa bulan lalu ya hadir 900 orang sampai 1000 gitu. Sekarang 2 kali lipatnya lagi, karena sosial yang kita beri semakin besar, mereka semakin tertarik gitu. Nah, jadi sekarang jadi 2 kali lipat, jadi hampir 1800. Itu kita hitung dari konsumsi yang habis. Bisa dihitung dari konsumsi yang habis. Minuman yang dibagi berapa, konsumsinya ya berarti sekitar itulah peserta yang hadir. Nah, itu yang datang, itu yang sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak hadir di lapangan. Kita punya lapangan sebelah timur sana, kita beli sendiri. Mertua saya beli tanah, kemudian kita bangun lapangan di situ dengan konblok, dengan paving aja. Mereka ngaji setiap malam Kamis. Ada pengajian malam Sabtu juga ada. Pengajian bapak-bapak minggu pagi, itu para takmir biasanya. Kemudian ada pengajian seperti pelajaran di sekolah, diberikan pelajaran itu seperti terstruktur, terus ada ujian. Seperti itu terus seperti itu berlangsung, itu sudah hampir 3 tahun. Nah, samping itu sekarang pengembangannya, saya sekarang ngajinya belusuan, jadi ke masjid langsung. Jadi biasa ngaji biasa, namun belusuan, datang ke masjid. Saya pilih hari Selapan antara malam Kamis dan malam Sabtu. Malam Sabtu Pon di masjid mana, malam Sabtu Legi di masjid mana, malam Kamis Wage masjid mana, putar hampir. Kita telusuri 15 masjid lah, itu putar terus setiap Selapan. Samping itu Jumatan juga ada, saya keliling. Ada juga jadwal pada Jumatan, malah siang ini ada nanti pada Jumatan di beda kecamatan Purwosari sana. Kemudian sampai ada pengajian di Sudirman juga, Masjid Sudirman itu masjid terbesar di Panggang Pusat. Nah, itu ada pengajian malam Jumat Pon. Nah, itu rutin. Yang hadir kita tadi malam itu sekitar 500. Tadi malam itu bahas ritual di bulan Suro. Karena memang di sini di Girisekar ini khususnya ini jadi tempat budaya, sebenarnya desa budaya. Dia agak keras, agak bertentangan sedikit dengan budaya yang ada di sini. Mungkin pernah dengar ada pembukaan ramalan Cupu Panjolo. Itu di sini. Pernah dengar ya? Nah, itu di sini. Dari Solo datang, dari Jogja datang, dari Sleman datang, Bantul datang, semua. Kemarin pas Selasa Kliwon kemarin. Di sini tempatnya. Desa ini. Ya, ada juga tempat pesugihan kembang lampir. Jadi saya tunjuki mereka itu tempatnya di situ, tempat pertapaan. Jadi jenengan mau naik jadi lurah, ingin dipilih, datang dulu ke kembang lampir. Ada pertapaan situ, mau pilih 1 hari, 3 hari. Ya saya cuma dengar dari rombongan warga aja, mereka cerita kayak gitu terus. Nah, tahu-tahu seperti tadi itu ya dari pertanyaan yang masuk. Jadi saya ngerti adat-adat sini itu pertanyaannya masuk. Ini nanti ada yang nanya inilah, nanya itulah, ini syirik atau enggak, ini dibolehkan atau tidak, macam-macam. Pertanyaan masuk terus setiap kajian malam Kamis itu. Wah, itu jadi berkembang pengetahuan saya juga di situ. Jadi setiap saya bahas nanti mengarah ke situ gitu. Pelan-pelan kita bahas. Saya datang ke masjid itu untuk belusuan, itu bahasnya cuma materi ngajak orang sholat aja lah. Ngajak sholat, orang sholat, jamaah masjid, pakai jilbab gitu aja. Gitu terus. Nanti pertanyaan kayak tadi itu dari mereka sendiri. Nggak pernah saya singgung. Jadi muncul pertanyaan dari mereka, ya saya jawab. Saya beritahu, jenengan pingin jawaban tradisi apa Islam? Kalau Islam ya saya jawab, kalau tradisi ya sudah kita selesai kajian, nggak usah saya bahas lagi. Nah, mereka terima, mau Islam, jawaban Islam, ya sudah saya jawab seperti itu. Nah, itu diantara kiat-kiat seperti tadi. Juga satu strategi lagi lewat TPA. Awalnya dulu berkembang di sini dari TPA. TPA itu dulu cuma satu pedukuhan, Warak sebelah selatan. Itu ada sekitar 5 masjid kita bina. Di sini dulu pusatnya. Kemudian berkembang sampai satu pedukuhan. Berkembang lagi keluar-luar.
Nah, sampai sekarang kita punya mobil jemputan, jemput santri-santri dari luar. Total untuk semua itu hampir 600 santri TPA datang di sini, tapi dibagi 2 kloter. Selasa, Senin, Kemis ada sendiri sekitar, ada yang di luar juga sekitar 200-an lah. Kemudian yang Selasa, Rabu, Jumat 300-an. Nah, itu dari TPA. TPA punya pengaruh gini, karena orang tua ketika anaknya dididik bagus oleh pengajar di sini, pengajarnya cuma warga sini aja, saya nggak tarik dari luar. Namun saya punya tanggung jawab bimbing mereka yang ngajar gitu, dan arahkan, ada silabus, ada materi yang harus mereka ikuti, aturannya kayak gini. Kemudian mereka tahu pengajarannya bagus gitu. Pengajarannya di samping Iqra ada akidah, ada fikih, macam-macam, hafalan hadis, hafalan Al-Quran, ada hafalan doa-doa. Akhirnya mereka ikuti seperti itu. Anak-anak sudah pada bagus lah didikannya. Pulang ke rumah, orang tua lihat didikannya bagus. Akhirnya orang tua ini ingin ngaji. Jadi dari anak-anak membawa pengaruh juga pada orang tua seperti itu. Dulunya pengaruh besar itu dari anak-anak sebenarnya. Jadi ada TPA, akhirnya kita buat pengajian untuk orang tuanya, orang tua datang terus. Nah, gambarannya seperti itu. Pengajar tadi hampir 30. Pengajar intinya di saya. Selain TPA itu di saya. Namun ada yang tahfidz, ada yang untuk menangani anak-anak Iqra, ada sendiri. Kalau mereka sudah SMP, SMA sama ibu-ibu atau sepuh, bapak-bapak, semuanya langsung datang ke saya. Makanya saya, salah satu strategi saya nggak mau terima jadwal luar kota. Karena alasan itu. Sabtu Minggu saya harus standby di sini. Sabtu Minggu saya punya jadwal di pesantren sendiri, bisa jadi 10 jadwal. 10 majelis Sabtu Minggu. Yang paling padat itu hari Minggu. Nah, karena alasan itu saya biasanya jangan dulu lah, saya nggak mau terima dulu. Saya kalau keluar 10 jadwal hilang langsung. Mereka nggak ada aktivitas akhirnya. Kalau saya masih di sini, mereka datang, ada kajian datang gitu. Selama ini yang saya terapkan, dan ini ustadz lain, beberapa ustadz juga terapkan, yang paling bagus itu ada bakti sosial. Buka jalan itu dengan bakti sosial dulu. Nggak usah masuk isi dulu. Mereka butuh bantuan masjid, kita cari. Mereka daerah miskin, kita kasih sembako dulu gitu, masuk dulu seperti itu. Atau pas kurban, kita arahkan kurban ke tempat mereka. Itu pasti nanti setelah itu akan membuka diri. Bakti sosial dulu, nggak langsung ngisi. Nah, bakti sosial dulu. Dulu saya terapkan kayak gitu. Saya nggak mau ngisi di situ, gampang nanti ngisinya. Tapi kasih mereka butuh apa. Suatu waktu nanti pasti mereka butuh kita untuk beri pengarahan, beri penjelasan agama, seterusnya. Di samping pelajarannya juga nggak terlalu berat. Saya materinya itu cuma doa-doa saja kayaknya, sebagian. Saya surat Yasin sama Riyadhus Shalihin. Tapi surat Yasin kan mereka sudah hafal Yasin. Semua tak ulang aja itu. Nah, saya tafsirkan. Riyadhus Shalihin sekarang saya bahas yang fadilah amal aja. Saya nggak mau bahas dari depan, fadilah amal aja. Keutamaan wudu, keutamaan azan, keutamaan sholat, keutamaan membaca Quran. Itu saja. Itu sudah senang sekali tuh. Pulang sudah jadi amalan. Yang tokoh-tokohnya itu saya kasih kitabnya, kitab terjemahan. Kalau Yasin enggak, mereka sudah punya buku Yasin sendiri. Materinya sederhana. Kalau bapak-bapak yang hari Minggu pagi itu Al-Kabair Imam Dhahabi. Ada lagi yang diskusi dengan saya langsung, Bulughul Maram. Langsung dengan saya. Saya bahas beberapa hadis, mereka potong di tengah, diskusi pokoknya. Tujuannya diskusi. Itu. Baik. Untuk yang untuk bagi-bagi sembako tadi itu dana sendiri ada, pos sendiri ada, sumbernya ada. Kalau untuk penggajian ada sendiri. Dari website itu bisa kita peroleh
300-an donatur tetap. 300 donatur tetap untuk handle orang yang kerja di sini. Dari yang ngurus keuangan, jadi bendahara, sekretaris, yang harian, yang kadang temani saya juga, supir. Terus ditambah dengan hampir 30 pengajar. Pengajar TPA. Pengajarnya tadi saya bilang cuma warga sini. Hitungannya ada. Pokoknya rata-rata sebulan mereka bisa dapat 500. Untuk yang pegawai beda lagi. Pegawai lebih, yang ini lebih tinggi dari itu. Itu dari donatur tetap, selesai. Untuk sosial ada sendiri. Konsumsi ada sendiri lagi. Posnya sendiri-sendiri. Itu semua dari website. Jadi website itu gambarannya gini. Setiap hari website itu dikunjungi sekarang ini dibandingkan dengan tahun lalu itu 10 kali lipat. Tahun lalu itu misalnya 8.000, sekarang itu bisa sampai 50.000 lah setiap harinya. 50.000 setiap harinya. Jadi 5 kali lipat, 5 kali lipat lebih. Itu 50.000 pengunjung. Maka jenengan bisa estimasi saja, satu orang misalnya lihat ada donasi situ, perbaikan jalan. Satu hari bisa masuk mungkin 2 juta, 3 juta gitu. Maka untuk handle kayak gitu mudah. Ada donasi masjid, kadang saya buat donasinya tuh terbatas 7 hari. Mereka kejar-kejar untuk ikut nyumbang itu. Selesai 1 minggu bisa dapat mungkin 150 juta bisa 1 minggu. Pengunjungnya, karena pengunjungnya yang banyak. Nah, yang penting sifatnya amanah saja. Kita jelas, transparan gitu. Masjid ini penyalurannya. Semua ada di website darussolin.com itu. Nah, itu bisa keterangannya jelas. Untuk penyaluran, penerimaan yang kita dapat, diterangkan di situ semuanya. Jadi untuk pos masjid ada sendiri, pos zakat dan dana sosial ada sendiri lagi. Kemudian untuk air bersih yang sekarang musim kemarau ada sendiri lagi. Yang lainnya ada lagi sendiri. Pos-posnya ada. Kadang saya butuh donasi misalnya untuk taruhlah kita mau bangun jalan, ada sendiri lagi posnya. Jadi tinggal disalurkan dari situ. Ya banyak-banyak sosial ke masyarakat. Interaksi yang sekitar pondok itu diperhatikan gitu. Kasih sosial-sosial. Ada dana bantuan kasih ke mereka. Biar yang lingkungan situ yang tertata dulu. Baik. Interaksinya juga harus baik. Dulu tujuannya saya nggak buat pondok itu karena nggak mau ini. Antara pondok dengan masyarakat itu jadi terpisah. Saya buka saja. Saya dulu pernah tanya sama Ustaz Arifin Badri. Saat ini sebelah selatan sudah ada sekolah, sebelah utara sudah ada sekolah, SMP sudah ada, SMA sudah ada. Saya kayaknya nggak pingin bikin sekolah, Ustaz. Bagusnya apa? Beliau saranin ya gitu, nggak usah bikin sekolah. Untuk masyarakat aja. Saya beri saran, padahal saya sudah jalan itu. Saya sudah jalan. Namun meminta masukan beliau. Beliau setuju seperti itu. Biasa jalan untuk masyarakat. Selalu saling doakan, Ustaz. Di sini juga butuh doa-doa yang dari yang lain, dukungannya juga. Maka sengaja saya datangkan dari Rubani TV ini untuk lihat keadaan di sinilah. Kayak gini gitu dakwah saya, cuma sederhana saja sebenarnya. Nggak berlebihan. Usaha-usahanya sudah melanglang buana di mana-mana, pengaruhnya sudah besar. Saya cuma di kecamatan sini aja.